Rusia siapkan pertarungan udara besar-besaran, NATO pontang-panting perkuat Ukraina. Rusia mungkin berencana melancarkan serangan ke Ukraina dengan kekuatan udara besar-besaran untuk memecahkan kebuntuan di medan perang. Bersamaan dengan itu, intelijen NATO mengindikasikan Moskow sedang mengumpulkan jet tempur dan helikopter di dekat perbatasan. Pengerahan pesawat berarti sangat penting untuk memasukkan sistem pertahanan udara ke Ukraina secepat mungkin, karena Rusia telah mengintensifkan serangannya dengan peringatan invasi yang akan datang, ujar pejabat NATO pada hari Selasa, dilansir oleh Al Jazeera. Menteri Pertahanan Amerika Serikat atau AS, yakni Lloyd Austin, berbicara di markas NATO di Brussels, tempat para pejabat bertemu, mencatat, pertahanan udara Ukraina saat ini tidak cukup, dan kita akan terus mendorong sampai kita mendapatkan lebih banyak, karena ancaman itu ada di luar sana. Kita tahu Rusia memiliki pesawat yang besar, dan masih banyak kemampuan yang tersisa, papar Austin. Kita ingin memastikan mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri jika Rusia memutuskan memperkenalkan angkatan udaranya ke dalam pertempuran, ujar dia. Laporan intelijen NATO mengatakan Rusia mengumpulkan pesawat sayap tetap dan berputar di dekat perbatasan dengan Ukraina, ungkap laporan Financial Times mengutip dua pejabat pertahanan. Pasukan darat Rusia sangat terkuras, sehingga ini adalah indikasi terbaik bahwa mereka akan mengubah ini menjadi pertempuran udara, papar salah seorang pejabat kepada Times. Jika Ukraina ingin bertahan, mereka harus memiliki sebanyak mungkin kemampuan pertahanan udara dan amunisi sebanyak mungkin, ungkap pejabat itu. Ditanya apakah sekutu Ukraina membahas masalah pengiriman jet tempur untuk membantu negara itu dalam upaya perangnya, Austin mengatakan, "Saya tidak memiliki pengumuman apapun hari ini. Para kepala pertahanan barat bertemu untuk membahas kedua ketentuan senjata baru ke Kiev, termasuk peluru artileri yang produksinya hampir tidak dapat mengimbangi perang." Ukraina memperbarui seruannya untuk jet tempur demi membantu menggagalkan invasi Moskow karena pejabat senior pertahanan mengatakan perang melawan Rusia mendekati tahap kritis. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Razgenov, ketika ditanya bantuan militer apa yang dicari negaranya sekarang, menunjukkan gambar jet tempur kepada wartawan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendorong keras untuk mendapatkan pesawat tempur pekan lalu ketika dia mengunjungi London, Paris, dan Brussels. Hanya dalam perjalanan luar negeri keduanya sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari 2022. Permohonannya datang beberapa hari setelah suku barat berjanji memberi Kiev tank tempur. Kemungkinan pengiriman pesawat tempur ke Ukraina masih didiskusikan. Amerika Serikat mengatakan tidak untuk mengirim jet tempur ke Ukraina, tetapi Inggris menilai kemungkinan itu. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren mengatakan, penyediaan jet harus menjadi bagian dari pertimbangan. Ollongren mengatakan Kiev telah meminta jet F-16 buatan AS dari Belanda. Kami harus memperdebatkan ini dengan mitra kami, juga dengan Amerika Serikat, dan kami harus memikirkan kelaikannya, ujar Menteri Pertahanan tersebut. Ini adalah sesuatu yang akan memakan waktu dan paling baik dilakukan secara tertutup, papar dia. Slovakia mengatakan bersedia membahas pengiriman pesawat MiG-29 Soviet untuk membantu mengganti kerugian Angkatan Udara Ukraina. Tetapi Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pengadaan amunisi dan sistem pertahanan udara jauh lebih penting saat ini daripada diskusi tentang jet tempur. Pistorius mengatakan kepada wartawan, untuk meningkatkan kemampuan pilot pada pesawat baru dan pelatihan hanya untuk menerbangkannya membutuhkan waktu beberapa bulan. Apalagi mengajarkan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan sistem senjata. Mantan Jenderal Angkatan Darat Inggris, sekaligus ex-wakil komandan sekutu tertinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Eropa, Richard Stirrer mengaku cemas dengan persediaan senjata negara-negara barat usai memasok banyak senjata ke Ukraina. Siraf mengatakan peralatan militer negara barat, terutama Eropa, merupakan hal yang penting bagi keamanan nasional maupun keamanan Eropa itu sendiri. Oleh sebab itu, stok senjata negara Eropa mestinya menjadi perhatian serius di tengah kekacauan perang ini. Ini sangat penting untuk keamanan nasional dan Eropa.
Anda tidak mau menunjukkan kelemahan Anda kepada agresor potensial manapun. Tapi pada saat yang bersamaan, orang-orang perlu memahami bahwa kekurangan amunisi ini adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti, kata Siraf kepada CNN. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, sejumlah negara memang berbondong-bondong membantu Ukraina dengan mengirim alutsista mereka. Rudal anti-tank, peluru artileri, hingga peluru tank di pelosok barat ke Kiev. Perang yang berlarut-larut itu pun membuat was-was bahwa stok persenjataan negara Eropa menipis. Perang yang berlarut-larut itu pun membuat was-was pada stok persenjataan negara Eropa menipis karena terus-terusan membantu Ukraina. Beberapa sumber pertahanan dan keamanan Eropa mengatakan kepada CNN bahwa ada kekhawatiran serius tentang beberapa banyak amunisi yang telah digunakan di medan perang dan tak diganti. Itu adalah sesuatu yang kita semua ketahui. Namun, kita tahu harus berbuat apa, kata pejabat senior pemerintah dari kekuatan militer utama Eropa. Angkatan bersenjata telah berulang kali menyuarakan keprihatinan kepada saya tentang itu, kata sumber pertahanan barat lainnya. Amerika Serikat selaku pemasok senjata terbesar ke Ukraina, sekaligus eksportir militer top dunia saja, sampai mengaku kesulitan untuk memenuhi permintaan terkait persenjataan usai membantu Kiev. Dalam laporan akhir tahun lalu oleh CNN, para pejabat pertahanan AS khawatir bahwa Washington telah kehabisan beberapa sistem senjata dan amunisi kelas atasnya untuk bisa dikirim ke Ukraina. Senada, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan pada hari Senin bahwa tingkat pengeluaran amunisi Ukraina saat ini berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding tingkat produksi kami saat ini. Stoltenberg mengaku bahwa hal itu menyebabkan industri pertahanan kami berada di bawah tekanan. Misalnya, waktu tunggu amunisi kaliber besar meningkat dari 12 menjadi 28 bulan. Pesanan yang dilakukan hari ini baru akan dikirim 2,5 tahun kemudian. Jadi, kami perlu meningkatkan produksi dan berinvestasi dalam kapasitas produksi kami, ujarnya. Stoltenberg pun mengatakan NATO saat ini telah menyelesaikan survei amunisi aliansi dan berencana meningkatkan target persediaan. Dia mencatat bahwa sejumlah kemajuan telah dibuat di antara sekutu NATO seperti AS dan Prancis, yang menandatangani kontrak baru dengan perusahaan pertahanan. Jerman juga mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan baru dengan produsen amunisi terkait sistem pertahanan udara yang telah dikirim ke Ukraina. Anggota kelompok kontak Ukraina yang dipimpin AS pada hari Selasa di Brunei Darussalam bertemu dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang menjelaskan bahwa Ukraina tidak sendirian dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Ketika ditanya mengenai situasi saat ini, Austin mengatakan, yang ingin dilakukan Ukraina jika memungkinkan adalah membangun atau menciptakan momentum serta menciptakan kondisi di medan perang yang terus menguntungkannya. Jadi, kami memperkirakan mereka melakukan serangan dalam musim semi. Austin mengatakan 54 negara yang terwakili dalam kelompok itu akan melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menjaga agar amunisi dan senjata yang dibutuhkan Kiev tetap mengalir. Sementara Rusia meningkatkan serangannya. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin merilis gambar-gambar yang menunjukkan unit-unit artileri dan pertahanan udara yang beroperasi di Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, Rusia mengirim sejumlah besar pasukan baru ke Ukraina. Tetapi, banyak dari mereka yang tidak memiliki perlengkapan dan kurang terlatih. Ketua Gabungan Kepala Staf AS, Jenderal Mark Milley, mengatakan Rusia terus maju di wilayah Donbas, Ukraina. Kemajuan mereka lambat, ini adalah perang yang berkepanjangan agar musuh lelah, memakan banyak korban. Kepemimpinan dan moral mereka tidak baik, dan mereka sangat kesulitan. Namun, mereka memiliki banyak tentara, tugas Milley.